Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Andika dari kelas 11 IPA 9 dengan nomor absen ke-21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang laju reaksi. Nah, pertama-tama di sini kita dapat melihat bahwa mana yang lebih cepat berlangsung antara perkaratan dengan ledakan petasan. Nah, lalu selanjutnya ialah ada pengertian laju reaksi. Yang pertama, laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Pada reaksi kimia, Ma plus Nb yang menghasilkan Pc plus Qd. Laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Selanjutnya, seperti ini contoh gambar dari grafik laju reaksi. Lalu, selanjutnya, adapun ungkapan laju reaksi pada reaksi kimia Ma plus Nb yang menghasilkan Pc plus Qd. Di sini terdapat rumus V sama dengan min delta A per delta T sama dengan min delta B per delta T, atau V sama dengan plus delta C per delta T sama dengan plus delta D per delta T. Keterangannya, V sama dengan laju reaksi, T sama dengan waktu reaksi, lalu min delta A per delta T sama dengan laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi A tiap satuan waktu, plus delta C per delta T sama dengan laju penambahan konsentrasi molar per reaksi C tiap satuan waktu. Lalu selanjutnya ialah persamaan laju reaksi pada reaksi kimia Ma plus Nb yang menghasilkan Pc plus Qd. Lalu selanjutnya persamaan laju reaksi pada reaksi kimia Ma plus Nb yang menghasilkan Pc plus Qd. Adapun rumus dari persamaan laju tersebut ialah V atau laju reaksi sama dengan tetapan jenis reaksi senyawa pangkat orde reaksi terhadap A, lalu dikali senyawa B pangkat orde reaksi terhadap B. Lalu ada juga rumus dari orde reaksi total sama dengan X tambah Y. Lalu selanjutnya, adapun makna dari orde reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Yang pertama, orde 0, yang berarti perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak memengaruhi laju reaksi. Seperti ini gambar dari orde 0. Lalu yang kedua, orde 1, berarti laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Seperti gambar di samping tersebut. Lalu yang ketiga, orde 2, berarti laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Seperti yang di samping gambarnya. Lalu selanjutnya, cara dari menentukan persamaan laju. Yang pertama, metode laju awal, lalu laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Seperti ini contoh soalnya. Data percobaan untuk reaksi 2NO plus Br2 yang menghasilkan 2NO Br adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan laju. Yang pertama, NOM 0,1, Br2M 0,1, laju per detik 4. Lalu yang kedua, NOM 0,1, Br2 0,2, laju per detik 8. Lalu yang ketiga, NOM 0,2, Br2M 0,1, lalu laju per detiknya 16. Lalu yang nomor 4, NOM 0,3, Br2M 0,1, laju per detiknya 36. Jawabannya data 1 dan 3 atau nomor 1 dan 3. V1 per V3 sama dengan tetapan laju reaksi senyawa NO pangkat X atau
pangkat X atau orde reaksi terhadap NO, lalu dikali BR2 pangkat orde reaksi terhadap BR2 per tetapan laju reaksi dikali senyawa NO pangkat orde reaksi terhadap NO, lalu dikali senyawa BR2 pangkat tetapan reaksi terhadap BR2. Nah, lalu di sini setelah itu dihasilkan 4/16, yaitu dari tabel tersebut V1 atau laju per detik dari data 1 ialah 4, lalu V3 atau laju reaksi dari data 3 atau nomor 3 tadi ialah 16, sama dengan setengah pangkat X. Lalu selanjutnya 1/4 itu dari 4/16 sama-sama dibagi 4, lalu 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Nah, lalu selanjutnya 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Di sini 1/4 ini ditukar menjadi 1/2 pangkat 2, lalu setengahnya dicoret atau 1/2-nya dicoret dan menghasilkan X sama dengan 2. Lalu selanjutnya data 1 dan 2, V1 per V2 sama dengan tetapan laju reaksi dikali NO pangkat orde reaksi terhadap NO dikali BR2 pangkat orde reaksi terhadap BR2 per K kali NO pangkat orde reaksi terhadap NO dikali BR2 pangkat orde reaksi terhadap BR2. Lalu V1 dari tabel tersebut ialah 4, lalu V2 dari tabel tersebut ialah 8. Jadi dapat 4/8 sama dengan 1/2 pangkat Y. Lalu 4/8 tersebut sama-sama dibagi 4 menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, di sini 1/2-nya tinggal dicoret menjadi Y sama dengan 1. Jadi dapat kesimpulan bahwa persamaan laju tersebut ialah V sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR2 pangkat 1 atau BR2 saja. Lalu adapun faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga tekanan, yang keempat suhu, dan yang kelima katalis. Nah, di sini ada membandingkan luas permukaan kubus berikut. Terdapat satu luas permukaan kubus dipotong jadi 8. Di sini sisi dari kubus tersebut ialah sama-sama 1 cm. Nah, pas dipotong dia berubah menjadi 0,5 cm. Nah, setelah itu di sini kita dapat kesimpulan bahwa pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ialah semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Atau dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan maka laju reaksi semakin besar. Nah, lalu di sini kita membandingkan mana peluang yang lebih terbesar terjadi tabrakan antara jalanan renggang dan jalanan padat. Nah, setelah itu dapat kesimpulan bahwa pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi, semakin besar konsentrasi maka semakin banyak molekul bereaksi. Atau semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksi semakin besar. Lalu selanjutnya ialah pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Kita dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat kesimpulan bahwa kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit atau semakin besar peluang terjadinya reaksi. Jadi dapat kesimpulan bahwa semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Lalu selanjutnya ialah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pada gambar pertama itu suhunya masih normal. Lalu pada gambar kedua suhunya ditingkatkan. Jadi di situ
energi kinetik partikel bereaksi bertambah. Jadi, dapat kesimpulan bahwa semakin besar suhu, maka laju reaksi semakin besar. Nah, seperti kesimpulan tadi, semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius, mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat laju reaksi pada T2 atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1. Lalu di sini terdapat rumus V2 sama dengan V1 kali N dikali T2 kurang T1 per delta T. Lalu selanjutnya ialah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, di sini sebelum itu, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis terbagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Yang pertama, katalis homogen adalah sefase dengan zat yang dikatalisis. Lalu katalisis heterogen adalah tidak sefase dengan zat yang dikatalisis. Cara kerja katalis. Jadi, setelah kita melihat cara kerjanya, dapat kita simpulkan bahwa katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau pengaktifannya. Lalu selanjutnya, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Nah, tumbukan itu biasanya ialah tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki arah tumbuh yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Perhatikan pada gambar berikut. Pada reaksi A2 plus B2 yang menghasilkan 2AB, seperti ini gambar dari tumbukan-tumbukannya. Gambar A seperti itu dan gambar B seperti itu. Nah, lalu adapun syarat-syarat tumbukan efektif. Yang pertama, arah yang tepat, lalu energi yang cukup, atau lalu yang kedua, energi yang cukup. Lalu adapun energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Nah, lalu adapun hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau yang diserap seperti gambar berikut. Gambar yang di sebelah kiri ialah reaksi endoterm dan gambar yang di sebelah kanan ialah reaksi eksoterm. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.